siapa aktor yang jadi dream actor yang pengen banget diadu berakting, bisa dari luar negeri? Mungkin kalau misalnya yang dari Indonesia, karena aku selama ini genre-nya selalu drama, jadi mungkin aku pengen besok-besok nyobain action gitu. Jadi kan sebelum syuting bisa ada workshopnya dulu, mungkin aku bisa belajar bela diri atau apa, mungkin bisa sama Kak Jo Taslim atau sama Kak Iko Uwais, kayaknya seru banget karena mereka juga kan kayaknya udah go internasional juga ya. Itu aku pengen banget sih. Atau kalau misalnya drama, aku pengen main film sama yang udah senior-senior, kayak misalnya sama Bu Christine Hakim, terus habis itu sama Pak Matias Mucus, Raisa Hetami, Tio Pakusadewo, gitu sih bahasanya. Oke, keren banget. Dan kalau aku nggak ada pertanyaan dari Anya lain, kita udah ngambil waktu Anya banyak banget. Aku ingin ucapkan terima kasih. Ada lagi pertanyaan buat aku untuk jawab? Ada jujur? Pak, ternyata ada jajuli buat Bapak. Bapak mau nggak? Boleh, mau. Oke, kita masuk ke games Jajuli dari aku untuk Mas Menteri. Yang pertama nih Pak, Jajuli, jawab jujur kali. Kalau lagi nonton, biasanya genre film apa yang disukain sama Mas Menteri? Berarti Bapak tuh paling suka nonton apa Pak? I'm hopelessly romantic. Jadi aku nontonnya romcom. Romantic. Favoritnya apa Pak? Film romcom favoritnya? Ya banyak sih ya. One Fine Day itu Michelle Pfeiffer sama George Clooney kalau nggak salah, udah agak lama. Terus pokoknya aku selalu cari yang komedi yang ada romantiknya gitu. Dan kalau di series dulu ya kayak Friends gitulah, sitcom yang ada tentang romantic comedy gitu. Dan di film-film Indonesia juga suka sih nyari-nyari yang gitu, tapi banyaknya film Indonesia drama ya. Dan kalau istriku kan senangnya horor, jadi kita nggak nyambung. Oke, next Pak, pertanyaan kedua. Jajuli, jawab jujur kali. Kalau ditawarin main film, Mas Menteri kira-kira pengen banget satu project sama siapa? Sebutin nama artisnya, terus pengen acting di genre film apa? Berarti kira-kira apa tuh Pak? Bapak kalau misalnya disuruh main film nih, mau genrenya apa Pak? Romcom juga? Enggak, karena menurut aku I'm not a good actor ya. Tapi kepengen nyoba kayak film epic gitu loh. Kayak Perang di Penogoro, terus kayak Cut Nyadin, atau ya pokoknya main sama aktor-aktor pengalaman yang udah malang melintang lah di dunia perfilman kita, sekelas tadi ya Christine Hakim. Kalau ini juga Slamet Raharjo gitu, Eros Jarot yang namanya juga sudah benar-benar senior. Dan kita udah jarang, paling nggak setahun setengah terakhir ini di tengah-tengah pandemi, karena pasti ada masalah keterbatasan. Karena kalau film epic itu kan ngelibatin ratusan orang. Banyak ekstra. Ya ekstra, tapi kan sebetulnya kita kaya banget akan sejarah-sejarah baik perjuangan kita maupun cerita-cerita dulu zaman penjajahan yang bisa diangkat gitu, kisah-kisah heroik gitu yang menginspirasi. Oke, yang nextnya nih Pak, ada Jajuli lagi. Jajuli, jawab jujur kali, kira-kira film apa yang cocok untuk menggambarkan kisah Mas Menteri dan Ibu Nur Asia? Nah, apa ya? Mungkin kalau di film kita ini dua karakter yang sangat berbeda, hobinya juga beda banget, pola hidupnya juga sangat berbeda, tapi kita menemukan kecocokan yang hadir dari perbedaan 180 derajat itu. Jadi
eh, hampir dipastikan misalnya nonton film yang dia suka pasti aku nggak suka. Aku suka baca buku, dia nggak suka baca buku. Olahraga, dia nggak terlalu suka olahraga. Dia olahraga kalau dia mau nyenengin aku. Terus aku nggak suka shopping, dia suka banget sama shopping. Jadi mungkin film apa ya, Perfect Stranger kali, mungkin itu yang kali, film yang dua orang berbeda banget tapi menemukan kecocokan gitu kali. Oke. Film apa nggak yang mirip-mirip gitu aja, pernah nonton nggak? Apa ya yang beda banget gitu ya? Aduh, saya lupa lagi, Pak. Saya kok malah jadi kebayangnya Tom and Jerry ya. Tapi enggak sih, enggak. Kayak Tom and Jerry tapi bedanya Tapi rukun, ya kan? Cuma berbeda, ya. Kita semakin kesini, dulu berantem dulu. Dan anak-anak kita tuh ingat masa-masa mudanya kita suka berantem. Tapi semakin kesini, I start to believe that a happy life is a happy wife, gitu. Atau a happy wife is a happy life. Jadi daripada good gitu terus I become depressed, ya aku coba nyenengin dia aja, dan it has worked very well sih, at least in the last 10-15 years gitu. Di awal-awal kan kita udah menikah 25 tahun nih tahun ini. Aku ngerasain banget bahwa ya kalau dia happy ya akan membawa kebahagiaan juga buat diriku. Jadi kalau dia happy, I'm also become very happy. So sweet. Pak, ada Jajuli terakhir nih, Pak. Oke, Jajuli, jawab jujur kali. Katanya, selain Bali, destinasi mana yang menurut Pak Sandi yang paling cocok dikunjungin oleh aku? Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira selain Bali, saya cocoknya kemana, Pak? Karena Anya ini jarang mandi, jadi harus ke tempat yang dingin. Oh, di mana tuh, Pak? Dari 5 destinasi super prioritas, Lake Toba itu agak Oh, Lake Toba tuh dingin? Dingin. Kalau lagi di atas di Toba Caldera tuh dingin banget. Dan ya mungkin kalau nggak suka terlalu, apalagi kan jarang orang berenang gitu di Lake Toba. Mereka selalu menikmati pemandangan. Pak, tapi saya nggak bisa berenang, Pak. Kalau kayak gitu sama Kemenparnya nggak disuruh berenang, kan? Enggak. Oh. Saya kira entar kayak, ya ambil konten ya, berenang di danau gitu. Tapi saya nggak bisa berenang. Kontennya paling kayak kemarin kontennya ya menari tortor, atau nyobain ini ikan mas arsik atau makanan lokal mikomak yang top. Jadi kita atau belajar membuat ulos, itu kontennya sih kita yang safe kayak gitu, kayak yang suruh nyebur ke air. Kalau dia nggak suka nyelam ya janganlah, kasihan KOL-nya. Iya, makanya. Tapi saya mau banget sih, Pak, nyobain ke Toba, Pak. Kenapa aku begitu? Karena aku dulu KOL dan suka diajak-ajak kayak gitu kan. Jadi aku tahu kan bahwa kalau misalnya terpaksa ngejalaninnya juga nggak happy kan. Jadi kita ya apa yang disukain aja yang pas sama brand. Kamu kan punya brand, Anya Geraldine tuh brandnya apa gitu loh. Jadi selebgram yang ini. Ya udah, kita work on your strengths, dan kamu punya jutaan followers yang banyak laki itu sukanya seperti apa, kita harus ngarahin ke sana. Itu yang disebut sebagai targeted and segmented marketing. Kamu kerja dengan apa yang disukai oleh your universe gitu. Jadi universe-nya Anya tuh sukanya apa, itu yang nanti kita arahkan ke sana gitu. Tapi kita pengen bisa sama Kemenpar ya, Pak, jalan. Ya, aku pengen banget Anya ikut support destinasi-destinasi super prioritas kita. Oke, aku udah ngambil waktu terlalu banyak untuk Anya di minggu malam. Thank you very much. Dan Pak, pertanyaan quiz, aku kasih tahu nggak ya? Apanya? Pemenang. Jawaban. Atau ya. Pertanyaannya adalah sebutkan apa judul series terbaru Anya Geraldine. Jawabannya adalah Layangan Putus.
layangan putus. Bagi pemenang akan mendapatkan uang elektronik senilai Rp200.000, dan jangan lupa karena hanya berasal dari Jawa Tengah, kita akan memberikan 6 giveaway, yaitu baju desa wisata yang aku pakai tapi udah dicuci, jadi nggak kering. Ya, tapi itu collector's item dari desa-desa wisata yang ada di wilayah Jawa Tengah, dari Banyumas, Desa Cikakak, sampai Desa Sangiran di Sragen. Itu nanti akan dimenangkan bagi yang menjawab secara tepat dan memberikan challenges. Jadi yang tadi sudah menjawab layangan putus akan mendapat uang elektronik senilai Rp200.000. Yang buat giveaway itu akan mendapatkan baju. Baju ini kalau bisa menjawab tantangan, yaitu bikin pantun, ajakan untuk follow Instagram @pesona_id_travel,